Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin memaparkan mengenai mulai dari diri, nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2.A.3. Tapi sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Trio Agung Pamungkas dari SD Negeri 2 Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di sini, saya adalah seorang calon guru penggerak angkatan 8. Di sini saya sudah membuat yang namanya trapesium usia diri saya sendiri. Di mana tahapannya itu dari SD, SMP, SMA, sampai dengan S1. Lalu ada usia saat ini, yaitu saat ini saya berusia 29 tahun. Lalu ada usia pensiun nantinya, yaitu 60 tahun. Di sini nanti ada hal positif, di mana hal positif itu dikurangi dengan saat kita mendapatkan hal positif tersebut di usia berapa, dikurangi dengan usia saat ini. Jadi selisihnya itu sekitar 11 tahun untuk saya sendiri. Sedangkan adapun ada hal negatif, itu sama. Jadi usia saat ini dikurangi saat teman-teman mengalami kejadian yang negatif, nanti selisihnya itu yaitu 11 tahun kalau diri saya sendiri. Untuk bagian refleksi, apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Untuk peristiwa positifnya, yaitu ketika saya duduk di bangku SMA, sekitar umur 18 tahun, saya berkesempatan mewakili sekolah untuk mengikuti ajang lomba sajak tingkat kabupaten dan alhamdulillah sampai lolos di tingkat wilayah 3 Cirebon. Dan hal itu yang membuat saya bangga. Lalu ada hal negatifnya, yaitu saya merasa malu dan sedih ketika saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru fisika ketika saya duduk di kelas 12 SMA. Karena pada saat itu, guru tersebut tidak memberikan motivasi, tapi malah berkata kurang mengenakan bagi saya. Sehingga teman-teman ada yang mengolok-olok saya. Sampai saat ini pun. Selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Ketika saya berkesempatan berkompetisi mewakili sekolah dalam lomba sajak tingkat wilayah 3 Cirebon, orang tua, guru, dan teman-teman banyak yang memberikan dorongan dan motivasi, sehingga saya lebih percaya diri dalam mengikuti lomba tersebut. Hal ini karena lomba tersebut adalah perlombaan yang pertama bagi saya. Nah, adapun ketika saya merasa tidak senang dengan perkataan guru, ada beberapa teman yang memberikan penguatan untuk saya dalam membenahi diri lagi agar lebih baik untuk kedepannya. Dampak positif apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Silakan gunakan roda emosi, flat check di gambar 2 untuk mengidentifikasi persisnya. Nah, di sini saya mengalami peristiwa positif. Saya merasa senang dan bangga sehingga saya termotivasi untuk terus menggali dan mengembangkan potensi yang saya miliki. Dari dampak positif itu, saya bisa menyalurkannya kepada para peserta didik untuk lebih menggali potensi yang ada dalam dirinya. Saat saya mengalami peristiwa negatif, saya merasa sedih, malu dan kecewa pada diri saya. Namun, hal itu bisa menjadi dorongan
agar saya terus dan mau belajar lebih giat lagi dan mempersiapkan diri sebelum pelajaran dimulai. Jadi untuk hal ini saya biasanya itu belajar 1 hari atau 2 hari sebelum kegiatan akan dilaksanakan. Jadi sudah ada ancang-ancang dan persiapan. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Walaupun sudah sekitar 12 tahun yang lalu, tapi semua peristiwa tersebut masih saya ingat dan berkesan. Peristiwa tersebut dapat mempengaruhi diri saya untuk jadi lebih baik lagi, lebih bersemangat, dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Pelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan trapesium usia yaitu bahwa ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh seorang guru ternyata sangat berpengaruh besar untuk diri saya, baik itu ke arah yang positif maupun ke arah yang negatif, untuk kebaikan ataupun keburukan. Di mana seorang guru harus memberikan contoh teladan, semangat, dan dorongan bagi peserta didik untuk jadi lebih baik lagi tentunya. Karena hal tersebut sangat berpengaruh pada perkembangan potensi, minat, dan bakat peserta didik untuk kehidupan kelak. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, peran. Adapun kalimat yang saya buat yaitu peran guru dalam proses belajar murid yaitu melatih, mengajar, menuntun untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Nilai-nilai yang ada dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, guru, dan komunitas sekolah adalah saya adalah orang yang aktif, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada peserta didik dengan menciptakan suasana belajar yang baru. Di sini saya memberikan contoh bahwa ketika saya mengajar di tempat saya yang baru, saya memberikan contoh dengan mengajarkan salah seorang peserta didik dengan membaca puisi. Di mana di sekolah tersebut beberapa tahun kebelakangan itu belum pernah yang namanya mendapatkan lomba, mendapatkan juara kayak gitu. Tapi setelah saya ajarkan, alhamdulillah siswa tersebut dapat masuk 3 besar lomba tingkat wilayah 3 Cirebon. Hal itu menjadi motivasi untuk diri saya, untuk siswa, untuk teman-teman, guru yang lainnya, agar mereka mau dan terus mengembangkan potensinya. Dengan langkah seperti itu, setidaknya ada motivasi yang tertanam untuk mereka. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran saya yang saya mainkan dalam menggerakkan murid, guru, dan komunitas sekolah yaitu 1. Memberikan contoh dan teladan yang baik bagi murid dan guru agar mereka termotivasi dalam upaya memajukan sekolah. 2. Berperan aktif dalam membuat dan melaksanakan program sekolah. 3. Memberikan contoh tentang membuat, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang inovatif dan memberikan kebermaknaan bagi peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.